Halo sahabat Kompas Otomotif, balik lagi bersama saya Gilang. Kali ini kita akan bahas motor roda 4 pertama di Indonesia, Quadrocuder. Kayak gimana sih keseruannya, apa aja fiturnya, dan apa aja keunggulannya, simak terus ya. Nah, seperti skutik-skutik besar lainnya, Quadrocuder ini juga masuk di dalam skutik bongsor. Bedanya kalau misalkan kompetitornya itu biasanya roda 3 atau roda 2. Roda 2 seperti kita tahu ada banyak, roda 3 itu ada Piaggio MP3, ada Peugeot Metropolis juga, dan ini roda 4. Jadi yang pertama di Indonesia. Nah, kalau teman-teman lihat tampangnya dari depan itu udah khas banget motor skutik bongsor ya. Kalau kita lihat ini ya mirip-mirip sama Piaggio MP3, tapi Piaggio MP3 yang lama sininya lebih besar, dua gitu. Sama Peugeot Metropolis, kalau Metropolis bentuknya lebih maco ya. Kalau ini perpaduan aja. Tampangnya manis tapi juga keker gitu. Nah, teman-teman, dari tampilan depan kita bahas soal eksteriornya. Nah, kalau kita lihat ini ada windscreen gede, tapi ini nggak bisa naik turun. Dan ini warnanya hitam. Satu-satunya warnanya hitam. Pihak ATPM-nya udah nyiapin aksesorisnya. Aksesorisnya tuh bisa ada yang transparan warna putih gitu dan bisa naik turun, tapi itu sifatnya aksesoris. Kalau aslinya kayak gini. Nah, kalau lampu dia ada banyak nih teman-teman, bisa dilihat. Ini lampu utamanya. Lampu utamanya udah LED reflektor tapi warnanya kekuningan. Ini ada lampu kecilnya LED juga, ada 4 biji. Nah, ini buat lampu jauh, adanya di setang kiri tuh. Bisa buat ngedim, bisa juga buat lampu jauh. Nah, kalau kita ke belakang, ini sebenarnya khas banget skutik gede ya. Dari sininya ini mirip. Bedanya adalah karena dia 4 roda, belakangnya ada 2 roda, bempernya gede, montok, mirip ATV. Tapi dengan jarak roda yang lebih pendek dibanding ATV. Kalau kita lihat, sennya itu kecil, dari depan belakang semuanya kecil. Mirip-mirip aftermarket Rizoma bentuknya. Walaupun nggak persis mirip, tapi ya mengingatkan aja. Dan udah LED. Lampu stopnya semuanya juga udah LED, kotak dan besar, simple. Ke belakang juga udah bulky aja, udah dakdar gitu. Untuk roda semuanya pakai fender tersendiri. Jadi cipratan-cipratannya nggak bakal kena. Oke teman-teman, karena keunggulan motor ini aja punya 4 roda, maka keunggulannya adalah soal suspensi. Kalau kita lihat suspensi depannya ini sebenarnya sistem kerjanya nggak beda jauh sama Piaggio MP3 atau Metropolis ya. Dan ini memang buat skutik-skutik besar udah banyak diterapkan. Bahkan di keluarga three-wheelernya Yamaha juga mirip-mirip, tapi bedanya kalau Niken kan ininya ada di atas. Kalau buat skutik adanya di bawah. Dan sistem suspensi depan ini independen, jadi ban akan ngikutin arah belok kita. Untuk steering angle-nya itu 35 derajat. Memang untuk lean angle-nya itu tidak disebutkan persis di brosur, tapi pihak ATPM-nya mengklaim kita bisa rebah dan motor akan ngikutin. Untuk suspensi belakang ini juga menarik. Dia juga bergerak secara independen. Jadi kalau ban belakang nyentuh gajlukan, yang kanan, yang kiri akan tetap. Dan menariknya dia punya fan belt 2 untuk kiri dan kanan secara terpisah. Tujuannya apa? Jadi misalkan kita belok ngerebah, set ke kanan. Ban belakang kiri kita ternyata ngangkat. Dia punya 2 fan belt, jadi yang belakang kanan tetap bisa belok maksimal. Jadi kita tetap bisa dapat traksi waktu belok gitu. Jadi dia misah nih penggerak kiri sama kanannya. Teman-teman, walaupun motor ini roda 4, bukan berarti motor ini nggak bisa jatuh. Karena lebar ban depan sama ban belakangnya kan nggak terlalu lebar kayak ATV atau misalkan Can-Am yang udah stabil. Kalau dia kita lepas ya motornya doyong gitu. Nah, tapi sebenarnya naik motor ini bisa nggak turun kaki? Caranya adalah
Motor ini pada dasarnya punya dua sistem rem. Adalah sistem rem untuk percepatan dan sistem rem hidrolik. Ada tambahan rem tangan. Nah, kayak apa sih rem hidrolik sama rem tangan itu? Rem hidrolik itu tujuannya untuk mengunci semua suspensi agar motor tetap stabil. Motor udah stabil, tapi kan jalanan ada yang turun, ada yang nanjak. Nah, itu digunakan rem tangan. Oke, pertama kita turunin dulu rem tangannya. Dari posisi anak kunci tengah, kita geser ke kiri, kita turunin. Setelah kita rilis rem tangan, kita jangan lupa neken salah satu rem ini untuk mengaktifkan rem hidrolik. Setelah itu, kita lepasin. Dan udah bisa jalan. Untuk kenyamanan, menurut saya motor ini nyaman. Motornya gede, stangnya gede, posisi duduknya bisa ke belakang. Tapi posisi kakinya bisa dibilang biasa aja, legroomnya. Tinggi saya 168. Kaki saya mentok segini aja. Karena dia dua roda, space-nya menghabiskan buat roda. Deknya jadinya pendek. Beda sama kayak Maxi Scootic gitu yang 150 cc kan bisa selonjoran tuh kayak NMAX sama PCX. Nah, ini nggak bisa. Kalau kita lihat sebenarnya fiturnya biasa aja. Jadi masih pakai kunci, anak kunci. Semuanya masih manual. Untuk yang tadi saya bilang untuk buka rem tangan, terus untuk kunci stang, terus kalau ke kanan untuk buka bagasi. Kalau kita lihat di sini instrumen clusternya ada analog sama digital, jadi perpaduan. Sebenarnya ini dibuat fungsional aja, bukan yang untuk menunjukkan teknologi. Di sini ada odometer, ada jam, ada temperatur suhu sama bensin. Di sini RPM sama speedometer, ini untuk kelengkapan lain. Pengalaman saya naik motor ini suhunya cepat panas. Jadi indikator suhunya tuh cepat naik ke heat. Tapi ternyata memang itu karakternya. Jadi saya tanya sama orang ATPM-nya, nggak masalah. Dan memang mereka belum menemukan motor ini sampai mogok overheat gitu, kepanasan. Jadi itu hanya naik aja jarumnya. Tapi walaupun macet-macetan juga nggak masalah. Motor ini panjangnya 2,2 meter, jadi termaksud gede. Lebarnya 840 dan yang paling menonjol kayaknya sen belakang nih. Tingginya sekitar 1,36 meter. Tapi di balik bodinya yang bongsor ini, bagasinya ternyata kecil. Bagasinya ada di belakang. Dan ini hanya menampung helm half face aja sebenarnya. Kenapa bagasinya kecil? Karena mesinnya ada di bawah jok belakang, di bawah jok depan. Mesin dan CVT. Karena ya kita tadi udah ceritain bahwa ada fan belt di situ. Jadi mesin sama CVT-nya ada di tengah sini. Karena mesinnya ada di tengah, tangki bensinnya ada di belakang. Nih kalau yang teman-teman lihat, ini tangki bensinnya. Ini tangki bensinnya. Jadi ini mesin sama CVT. Di sini ada belt sama suspensi. Jadinya bagasinya cukup segini. Waktu saya pertama kali ngobrol sama orang kuder, dia bilang motor ini memang butuh adaptasi, tapi tidak butuh waktu yang lama. Ketika saya nyoba, ya benar, kita butuh adaptasi sedikit karena motor ya lumayan berat. Dan yang paling sulit adalah menyelaraskan waktu motor stop and go, waktu kondisi macet. Jadi supaya kita nggak turun kaki, waktu pelan, berhenti, steady, terus jalan lagi. Berhenti, steady, jalan lagi. Untuk posisi kayak gitu memang dibutuhkan sedikit adaptasi, tapi sebenarnya nggak lama. Terus buat sensasi berkendara, menurut saya motor ini enak ya. Mesinnya halus, smooth, dari 0 sampai 20. Kalau kita gas nggak ada gerdeknya, nggak kayak skutik-skutik kecil misalnya masih ada gerek gitu. Dia nggak ada, dia smooth aja sampai saya ngerasain 110 km per jam. Sebenarnya masih bisa lagi, cuma karena memang belum kebiasa, stang jadi agak geter ya. Ya udah saya cukupin aja 110 km per jam. Padahal seharusnya masih bisa lagi. Dan asiknya adalah
motor ini kalau kita jalan, misalkan sisi kirinya geradakan, sisi kanannya enggak, ya motor steady aja. Paling cuma stang agak getar dikit, drak gitu. Tapi kita bisa hajar lurus saja. Dan kalau motor sebesar ini, di saat pelan itu stabil banget. Kita nggak, waktu putar balik, saya nggak akan takut motor gabruk, motor bakal jatuh bego gitu, enggak. Jadi motor tuh bisa stabil, ngikutin maunya kita walaupun kita putar balik pelan, jalan pelan gitu. Motor tuh bisa ngikutin gitu. Nah, sahabat kompas.com, salah satu kekurangan Kuder menurut saya adalah motor ini tidak punya gigi mundur. Jadi kalau kita mau mundur ya harus manual. Kalau kita lagi parkir, kita mau mundurin harus pakai kaki. Tapi bisa juga dengan kita turun kaki. Caranya ya kita aktifin rem hidroliknya supaya motor stabil, udah gitu kita tuntun motornya. Sebenarnya untuk nuntun motornya itu nggak berat. Itu sendiri bisa karena sebenarnya nggak berat dan motornya stabil. Cuma kalau misalkan pas mungkin agak tanjakan itu yang motor berasa berat dan kita bakal sedikit kewalahan. Nah, untuk kaki-kakinya sebenarnya motor ini bisa dibilang familiar dengan skutik Indonesia. Peleknya itu pakai ring 14, lebarnya 2,75. Dua di depan, dua di belakang sama. Pakai ring 14, lebarnya 2,75. Untuk ukuran bannya 110/80. Jadi sebenarnya bannya itu familiar di Indonesia kalau mau ganti ban. Udah gitu, keunggulannya Kuder ini dia udah punya colokan ada 2. Jadi colokan di bagian dashboard tengah dan di bagian belakang. Bedanya kalau yang di dashboard tengah itu bentuknya udah USB. Jadi kita tinggal colok kabel aja buat ngecas smartphone atau yang lainnya. Sedangkan yang di bagasi itu masih harus pakai adaptor. Nah, teman-teman, harga motor ini adalah 357 juta on the road Jakarta. Dia lebih mahal dari pesaing-pesaingnya. Kalau yang roda 3 tuh sekitar 260 sampai 280-an. Dan dia memang lebih mahal karena ya rodanya 4 kayak mobil, tapi ini bukan mobil. Sensasinya kayak mobil iya dan enggak. Tapi naik motor ini yang saya rasain adalah kita jadi lebih bijak. Kenapa? Jadi lebih bijak. Saya nggak bisa ngambil jalur motor sembarangan. Jadi saya berjalan di trek mobil. Ya kalau macet-macet dikit ya ngikutin mobil jadinya. Jangan ngambil jalur motor ketika kita berhenti motor-motor lain pada berhenti juga yang di belakang jadi bikin macet. Oke, segitu dulu teman-teman Kompas Otomotif. Kalau ada kritik dan saran boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa ikutin terus channel ini. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao!